Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Anissa Triana Talmera, BP 1811513003 bersama rekan-rekan aku Fatona Ganiyah dengan BP 1811512005 dan Leo Rahmadani dengan BP 1811511001. Jadi di video kali ini kami bakal ngebahas soal virtual mesin dan bakal sharing-sharing ke kalian soal virtual mesin ini. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar sistem operasi yang diampu oleh dosen kami, Bapak Muhammad Hafiz Hersya MT. Nah, kalian yang anak IT nih, pasti nggak asing lagi lah denger virtual mesin, atau kalau dalam bahasa Indonesianya, mesin virtual. Jadi kalian yang anak IT maupun yang bukan anak IT tapi pengen banget belajar virtual mesin, tontonin video kami sampai habis ya. So, apa sih itu virtual mesin? Virtual mesin atau mesin virtual merupakan teknologi virtualisasi yang memungkinkan PC atau server untuk secara bersamaan menjalankan beberapa sistem operasi atau beberapa sesi dalam satu OS atau operating system. Virtual mesin ini mulanya didefinisikan oleh dua orang. Yang pertama itu ada Jiraj Cipopek dan Robert P. Goldberg pada tahun 1974 sebagai duplikat yang efisien dan terisolasi dari suatu mesin asli. Dan virtual mesin ini juga bisa menampung banyak aplikasi loh, termasuk yang berjalan pada sistem operasi yang berbeda pada satu platform. Dan ya pastinya dia juga mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Seperti ini, yang pertama, bisa berganti ke versi sistem operasi yang berbeda atau yang lebih baru. Kalau misalnya kalian nih punya PC atau laptop itu Windows 8 dan pengen banget cobain gimana Windows 10 atau yang lebih lawas Windows XP atau Windows 7, virtual mesin ini cocok banget deh buat kalian. Dan dia juga bisa virtualisasi dari desktop sendiri. Dan fungsi lainnya dia juga bisa melakukan pengujian sistem operasi yang lain. Seperti ya kalau misalnya PC kalian Windows, kalian pengen cobain Linux tanpa pakai dual OS, pakai virtual mesin itu cocok lah banget buat kalian. Dan keuntungan lain, fungsi lainnya itu juga dapat kompilasi server berbeda untuk penggunaan bisnis. Nah, apa aja sih contoh-contoh dari virtual mesin ini? Aku kasih tahu ya, ada 4 the best of virtual mesin yang banyak digunain orang-orang. Yang pertama itu ada yang namanya VirtualBox. Jadi itu paling banyak digunain. Yang kedua ada VMware Player. Yang ketiga ada Windows Virtual PC, dan yang terakhir ada QEMU. Jadi yang 4 ini recommended lah dari orang-orang yang udah sering pakai virtual mesin. Jadi konsep virtual mesin itu seperti ini. Jadi kita punya satu hardware yang digunakan bersama-sama di perangkat utama, which is itu sistem operasi bawaan, mau pakai Windows atau sebagainya, menjadi virtual mesin manager yang mana ialah yang mengendalikan beberapa virtual mesin yang masing-masingnya menjalankan aplikasi dan proses yang berbeda-beda, tergantung kalian nih mau pakainya buat apa. Untuk virtualisasi, dilakukan pengkonfigurasian dengan sejumlah prosesor, sejumlah RAM, sejumlah daya penyimpanan, dan konektivitas melalui port jaringan. Begitu virtual mesin dibuat, ia dapat dinyalakan seperti server fisik yang dimuat dengan sistem operasi dan software solution yang digunakan dengan cara server fisik. Tapi dia tidak seperti server fisik nih. Server virtual ini hanya dapat melihat sumber daya yang telah dikonfigurasikan dengannya. Tidak semua daya dari host fisik itu sendiri. So, setelah banyak aku ngomongin soal virtual mesin, nggak afdol nih kalau kita nggak ngomongin kelebihan dan kelemahannya. Pertama kita ngomongin kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yang pertama itu dapat meningkatkan pemanfaatan hardware. Yang kedua, dapat menurunkan biaya modal dan operasional. Kenapa aku bilang dapat menurunkan biaya modal dan operasional? Karena kita nggak perlu lagi beli
perangkat-perangkat lain. Kalau kalian punya PC itu Windows dan kalian butuh banget perangkat lain yang punya OS Linux, kalian nggak perlu lagi beli perangkat lain. Kalian pakai aja deh virtual machine dan pasangin OS Linux di sana. Dengan itu kalian nggak perlu lagi beli perangkat lain. Makanya aku bilang keuntungannya dapat mengurangi modal operasional. Keuntungan yang ketiga atau kelebihan yang ketiga, dia dapat menjalankan program lain di virtual machine itu seperti yang udah aku jelasin tadi. And the last and the biggest benefit of virtual machine is kalian bakal terisolasi dari virus malware. Jadi kalau PC atau virtual machine yang lain yang dipasangkan di PC tersebut ada yang kena malware, dia nggak bakalan nularin virusnya ke virtual machine yang lain atau PC kalian bahkan. Gak seperti virus yang lagi booming sekarang nih, yang mudah banget ketularnya. But di balik dampak positif pasti ada dampak negatif. Di balik kelebihan pasti ada kelemahannya. Jadi apa aja sih kelemahan atau kekurangan dari virtual machine ini? Yang pertama nih, jika PC kalian down, kalian gak bakal bisa akses virtual machine. So guys, make sure PC kalian stable before use virtual machine. Karena seperti yang aku bilang, PC itu sebagai pengendali dari virtual machine kalian. Nah, kelemahan lainnya itu pasti ada peningkatan memori dan penggunaan prosesor. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leo Rahmadani, BP 181151001. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Anissa Triana Tamera sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai pertama processor issues, kemudian ada alokasi prosesor, kemudian memory management dalam virtual machine, kemudian I/O dalam virtual machine, teknologi kinerja, serta VMware ESXi, yang mana merupakan itu virtual machine pertama yang dikomersilkan di dunia. Baiklah, langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu processor issues. Dalam lingkungan virtual, ada dua strategi untuk menyediakan sumber daya prosesor. Yang pertama, meniru sebuah chip sebagai perangkat lunak dan memberikan akses ke sumber daya. Contohnya menggunakan metode inilah QEMU dan Android Emulator di Android SDK. Yang kedua yaitu menyediakan segmen waktu pemrosesan pada prosesor asli dari host virtual ke prosesor virtual yang ada di virtual machine yang dihosting di komputer asli. Kemudian materi alokasi prosesor. Alokasi prosesor terbagi menjadi 4 segmen. Yang pertama, prosesor yang dimiliki komputer merupakan salah satu yang penting ketika menentukan ukuran virtual machine. Yang kedua yaitu ada hukum Moore. Hukum Moore yaitu membuat prosesor di virtual machine menjadi 4 kali lebih cepat daripada yang ada di komputer asli. Ketiga yaitu ada alat yang tersedia yang akan memonitor penggunaan sumber daya seperti prosesor, memori, jaringan, dan penyimpanan I/O pada komputer asli dan kemudian membuat rekomendasi untuk berapa ukuran virtual machine yang optimal. Yang keempat yaitu aturan dasar selama pembuatan virtual machine adalah mulai dengan satu CPU dan memantau kinerja aplikasi. Kemudian ada path sharing. Dapat dilihat pada gambar. Path sharing merupakan salah satu cara pengalokasian memori. Seperti halnya komputer asli, virtual machine perlu dikonfigurasi dengan memori yang cukup agar dapat berfungsi secara efisien dengan menyediakan ruang untuk sistem operasi dan aplikasi. Contoh sederhananya itu komputer asli dengan RAM 8GB, kemudian bisa membuat virtual machine yang diatur menjadi 1GB dan hanya akan terlihat 1GB pada virtual machine. Meskipun komputer yang asli memiliki lebih banyak memori. Kemudian, bagaimana memory management dalam virtual machine? Sebelum menjelaskan mengenai memory management, saya akan menjelaskan mengenai hypervisor. Hypervisor ini merupakan aplikasi atau perangkat keras yang dapat membuat atau menjalankan dan melakukan manajemen virtual machine. Karena hypervisor mengelola path sharing, OS yang berada dalam virtual machine tidak mengetahui apa yang terjadi dalam sistem asli. Dalam virtual machine, ada namanya ballooning.
Balloning ini sendiri adalah hypervisor dapat mengaktifkan balloon driver yang menghubungkan memori virtual dengan memori asli. Kemudian ada namanya memory overcommit. Memory overcommit adalah kemampuan mengalokasi lebih banyak memori daripada yang terdapat pada memori asli. Ada teknik manajemen memori tambahan yang menyediakan pemanfaatkan sumber daya yang lebih baik. Dalam sebuah kasus, sistem operasi di virtual machine melihat dan memiliki akses ke jumlah memori yang telah dialokasikan untuk mereka. Hypervisor memiliki akses ke memori asli untuk memastikan bahwa semua permintaan dilayani secara tepat waktu tanpa mempengaruhi virtual machine. Dalam kasus di mana lebih banyak memori asli diperlukan daripada yang tersedia, hypervisor akan terpaksa menggunakan paging ke disk. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai I/O dalam virtual memory. Bagaimana sebuah I/O dari perangkat asli dapat digunakan dalam virtual machine. Dapat dilihat pada gambar, I/O dalam virtual machine dihubungkan dengan NIC driver. NIC merupakan singkatan dari Network Interface Card. Ini yang akan membuat I/O dapat bekerja di virtual machine. Kemudian mengenai teknologi kinerja. Dalam teknologi kinerja terbagi menjadi 4 teknologi sudah ada, yaitu pertama I/O Acceleration Technology atau IOAT. Teknologi ini ditawarkan oleh Intel, merupakan subsistem asli yang memindahkan salinan memori melalui DMA atau Direct Memory Access dari prosesor utama ke bagian khusus motherboard. Kemudian ada TCP Offload Engine, yaitu menghapus pemrosesan TCP/IP dari prosesor server sepenuhnya ke NIC. Kemudian ada Load Receive Offload, yaitu menggabungkan paket yang masuk untuk diproses secara lebih efisien. Kemudian ada Load Segment Offload, yaitu memungkinkan hypervisor untuk menggabungkan beberapa paket TCP/IP keluar dan membuat perangkat keras NIC membagi mereka menjadi paket-paket terpisah. Kemudian materi selanjutnya itu VMware ESXi. VMware ESXi merupakan salah satu contoh VMware yang sudah ada sejak lama. VMware ini merupakan VMware komersial pertama. Fitur-fitur yang terdapat dalam VMware ini adalah Storage Motion, Fault Tolerance, Site Recovery Manager, Storage and Network I/O Control, Distributed Resource Scheduler atau DRS. Baiklah, di akhir video saya akan mensimulasikan mengenai VMware ini. Tetapi yang saya pakai itu merupakan VMware Workstation 15. Saya akan mencoba menginstal OS Windows 10 ke dalam virtual machine beserta bagaimana nanti hasilnya. Sekian dari saya, kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Fatona Gania bagi pematerian terakhir. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Fatona Gania, BP 181151-2005. Saya adalah mahasiswi jurusan Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan virtual machine dalam sistem operasi. Nah, pertama saya akan membahas terkait dengan Hyper-V. Hyper-V atau biasa disebut dengan Microsoft Hyper-V adalah teknologi virtualisasi yang dibuat oleh Microsoft yang disiapkan oleh para sistem administrator dalam melakukan pembuatan virtual machine. Nah, Hyper-V ini adalah virtualisasi berbasis hypervisor. Sedangkan hypervisor adalah salah satu dari teknik hardware virtualization yang memungkinkan beberapa sistem operasi yang berjalan di atas sebuah host komputer. Nah, bisa teman-teman lihat pada bagan terdapat yang namanya hardware. Nah, perangkat keras ini telah didesain dan sudah disertifikasi untuk dapat berjalan pada sistem operasi Windows Server. Nah, Hyper-V melakukan manajemen virtual machine dengan melakukan partisi perangkat keras yang disebut dengan virtual partition. Nah, virtual partition di sini terdiri dari dua. Yang pertama ada yang namanya parent partition dan yang kedua ada namanya child partition. Bisa teman-teman lihat pada bagan ada yang namanya parent partition dan child partition.
Nah, di parent partition sendiri adalah tempat Windows Server berada. Sedangkan untuk child partition bisa diisi dengan sistem operasi lainnya. Bagian terpenting lainnya adalah Virtual Service Provider atau VSP yang mengatur proses input dan output. Nah, VSP akan berkomunikasi dengan Virtual Service Client atau VSC yang berada pada child partition. Nah, komunikasi ini dijembatani oleh yang namanya VM bus. Selanjutnya, ada perbedaan yang mendasar antara Hyper-V dan virtual machine, di mana virtual machine hanya bisa dipasang di mesin yang memiliki desktop. Sedangkan untuk Hyper-V ini, prosesor yang digunakan adalah prosesor yang memiliki 64 bit. Nah, untuk Hyper-V mampu menggunakan storage secara fisik di luar mesin yang digunakan. Selanjutnya, pembahasan kita adalah terkait dengan Java Virtual Machine atau yang disingkat dengan JVM. Nah, Java Virtual Machine ini adalah sebuah lingkungan eksekusi untuk aplikasi Java. JVM bisa mengartikan atau mengkompilasi Java bytecode untuk memungkinkan prosesor komputer untuk melaksanakan instruksi program Java. Nah, JVM ini dibangun oleh yang namanya James Gosling. Selanjutnya, Java dirancang untuk memungkinkan program aplikasi yang dibangun dapat dijalankan pada platform apapun tanpa harus ditulis ulang atau dikompilasi ulang oleh programmer. Nah, bisa teman-teman lihat pada bagian berikut ini, ada yang pertama ada namanya source code, terus ada yang namanya bytecode, dan nanti bytecode ini akan diterjemahkan pada Java Virtual Machine dan nantinya bisa berjalan di setiap sistem operasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan Linux vServer. Linux vServer adalah implementasi server private virtual yang dapat dibuat dengan menambahkan kemampuan virtualisasi tingkat sistem operasi ke kernel Linux. Ini dikembangkan dan didistribusikan sebagai perangkat lunak sumber terbuka. Nah, Linux vServer adalah mekanisme tertutup karena dapat digunakan untuk mengamankan sumber daya partisi pada sistem komputer, seperti sistem file, waktu CPU, alamat jaringan, dan memori. Dengan sedemikian rupa, sehingga proses tidak dapat melakukan yang namanya denial of service attack. Oke, itu terkait pembahasan Linux vServer. Yang keempat, kita akan membahas terkait dengan Android Virtual Machine, di mana Android Virtual Machine ialah konfigurasi yang menentukan karakteristik ponsel Android, tablet Android, Wear OS, Android TV, atau perangkat otomotif operation system yang ingin disimulasikan dalam Android emulator. Android Virtual Manager adalah antarmuka yang dapat digunakan dari Android Studio yang membantu membuat dan mengelola Android Virtual Device. Nah, selanjutnya pada Android Virtual Machine ini ada yang namanya The Dalvik Virtual Machine atau yang disingkat dengan DVM. Nah, Dalvik atau DVM ini adalah mesin virtual proses pada sistem operasi Android Google. DVM adalah perangkat lunak yang menjalankan aplikasi pada perangkat Android. Nah, DVM adalah register basis, sementara Java Virtual Machine atau JVM adalah
stack base. Sehingga apabila kita ingin menyamakan DVM dengan GVM, itu sangatlah berbeda. Selanjutnya pembahasan kita terakhir adalah terkait dengan zigot dalam DVM itu sendiri, di mana zigot adalah suatu proses yang berjalan pada DVM atau Dalvik Virtual Machine yang diluncurkan pada saat boot. Nah, proses khusus yang kita sebut dengan zigot ini diluncurkan ketika Android awalnya melakukan booting, dan ketika aplikasi Android baru diluncurkan, zigot menerima perintah untuk membuat mesin virtual untuk menjalankan aplikasi itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu penjelasan terkait dengan virtual machine dalam sistem operasi dari saya. Dan terima kasih kepada teman-teman telah menyaksikan video kami. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video kami ya. Thank you. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi menggunakan VMware Workstation untuk membuat virtual machine. Pertama, buka VMware-nya, kemudian create new virtual machine, pilih typical. Di sini saya ingin menginstal Windows 7 saja. Kemudian next, pilih Microsoft Windows version Windows 7. Kemudian ini ada location hard disk kita di mana kita ingin install. Saya pilih di sini India D. Maka virtual machine-nya ada di data D. Pilih continue. Kemudian maksimum size-nya 60. Kita alokasikan 60 GB untuk hard disk-nya. Dan kita customize hardware. Ini bisa kita ubah sesuai keinginan kita, tapi saya ingin default saja. Kemudian klik finish. Nah, setelah ini power on virtual machine, maka virtual machine-nya akan terbuka dan dia akan menginstal Windows-nya. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Seperti biasa, jika ingin menginstal Windows, kita harus melewati setup-setupnya dulu. Setupnya sudah selesai, kita next saja. Next. Nah, Windows sudah mulai diinstal di virtual machine. Nah, prosesnya sudah hampir selesai. Windows-nya sekarang sudah ingin restart. Windows-nya booting. Baiklah, settingnya sudah hampir selesai dan VMware-nya sudah restart. Nah, sudah masuk ke Windows 7-nya. Nah, karena baru install ulang, makanya akan seperti ini.
shutdown. Windowsnya akan shutdown dan kembali restart. Nah, ini Windowsnya sudah siap untuk dipakai dengan virtual machine. Kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi di sini. Seperti halnya kita mengakses aplikasi di komputer asli kita. Baiklah, sekian untuk tutorial menginstal Windows di dalam VMware. Bila ada salah dan jagal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.